Assalamualaikum. Sekarang saya akan cerita dari mana emas itu ditambang. Jadi emas itu bisa berasal dari endapan yang disebut sebagai endapan primer. Contohnya adalah urat seperti ini, ataupun endapan yang disebut sebagai endapan sekunder, di mana endapan sekunder itu biasanya didapatkan dari hasil pendulangan, dan hasil pendulangan itu akan berbentuk butiran-butiran seperti ini. Sekarang saya akan mulai dulu dari endapan primer. Jadi endapan primer ini itu biasanya mengandung mineral sulfida, dan emas itu biasanya berasosiasi dengan mineral-mineral tersebut. Sebagai contoh, ini adalah urat kuarsa dan kalsit yang berasosiasi dengan mineral yang berwarna kehijauan yang disebut sebagai klorit. Jadi emas itu bisa, kalau dalam kasus ini, emas itu terdapat di batas-batas dari mineral kuarsa dan juga klorit ini. Kadang juga berasosiasi dengan mineral yang disebut sebagai adularia, di mana adularia ini adalah salah satu varian dari potasium felspar. Kadangkala emas juga bisa berasosiasi dengan mineral yang disebut sebagai barit. Jadi mineral barit ini bentuknya meniang seperti ini, ataupun bisa juga berasosiasi dengan mineral-mineral pembawa tembaga yang berwarna kekuningan seperti ini, yang ketika mengalami proses oksidasi akan membentuk mineral yang disebut sebagai malasit yang berwarna hijau dan azurit yang berwarna biru. Jadi emas itu bisa berasosiasi dengan banyak mineral. Dan ketika batuan itu lapuk, kemudian terbawa oleh arus, seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan berbentuk butiran-butiran yang ditambang dengan cara pendulangan. Kemudian untuk mendapatkan kadar yang lebih tinggi, biasanya ditambahkan raksa, sehingga emas itu akan terikat oleh raksa tersebut. Dan emas ini sangat berbeda dengan mineral yang disebut sebagai pirit, karena kecerahannya sangat berbeda nih. Yang ini mempunyai warna kuning pucat, sedangkan emas itu berwarna kuning menyilaukan seperti ini. Dan Jepang sebenarnya sudah melakukan ekstrak untuk mendapatkan emas dari material HP bekas. Jadi untuk Olimpiade yang harusnya diadakan 2020 ini, mereka mengumpulkan HP bekas, kemudian PCB itu diolah untuk diambil lagi emasnya. Dan itu prosesnya Jepang bisa melakukan lebih efisien daripada harus melakukan penambangan di alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.